Nah, kita juga akan pakai bahan penggembalaan ini untuk merawat saudari, ya merawat orang baru, ya merawat kontakan-kontakan kita ya. Amen. Nah, kalau pelajaran kebenaran dipakai di sidang kelompok, kalau bahan penggembalaan ini lebih banyak kita akan gunakan secara pribadi ya, perawatan satu dengan satu ya. Amen. Silakan Saudara Joni untuk melanjutkan. Amen. Amen. Puji Tuhan, saudari. Untuk sesi kedua ini mengenai buku pengembalaan yang akan kita gunakan untuk merawat setiap domba-domba yang kita rawat, yang kita gembalakan, ya, sehingga mereka bisa didapatkan, ya, kalau bisa sampai dibaptis, ya, sampai bisa berpaling kepada Tuhan. Ya, saudari, karena itu kita perlu melihat teladan Tuhan, ya, bagaimana Tuhan melayani, dan Dia bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dia datang bukan untuk memerintah, ya, tetapi untuk menggembalakan, ya, mendapatkan orang-orang dosa, melayani orang-orang dosa. Nah, karena itu saudari, kita harus memiliki, ya, kasih Allah. Ya, kita motivasi kita melayani orang dosa adalah kita karena kasih Allah. Kita, tanpa mengasihi orang dosa, ya, maka kita tidak akan ada beban untuk mendapatkan mereka, ya, menggembalakan mereka. Nah, karena itu saudari, dengan rekan, ya, kita perlu bersama-sama berkoordinasi, ya, kita perlu bertobat, mengaku dosa, ya, kita perlu dipenuhi, ya, bahkan diluapi oleh Roh Kudus, dan kita perlu mendalami, ya, mencerna isi berita yang akan kita sampaikan. Ya. Yang pertama ini mengenai rahasia hidup manusia. Ya, kita bersama-sama dengan rekan kita, ya, kita membaca, ya, dan mempelajari ini. Ya, kita juga bisa berkidung untuk mengobarkan roh kita. Nah, sehingga kita bisa meminisikan atau menyuplaikan apa yang akan kita bagikan kepada kontakan-kontakan kita. Nah, saudari, mungkin tidak asing bagi saudari mengenai rahasia hidup manusia. Ya, kita sudah memakai buku ini, ya, bertahun-tahun. Ya. Cuman kali ini kita akan kembali mempelajari, ya, bagaimana kita memasuki, ya, satu kunci demi satu kunci, ya, sehingga menjamah, ya, menggugah hati, ya, kontakan atau domba-domba rawatan kita yang kita gembalakan. Ya, mungkin introduction-nya ketika kita menggembalakan, ya, dengan rekan kita, ya, kita bisa bertanya kepada kontakan kita. Kita bisa bertanya demikian, apakah Anda pernah berpikir tentang arti hidup ini? Ya, saudari, biarkan sasaran Injil atau kontakan kita, ya, berbicara sedikit mengenai pandangan hidupnya. Atau kita bisa mengusulkan, apakah Anda dapat memberitahu saya dengan satu kalimat, apakah pandangan Anda atas hidup manusia? Nah, biarkan dia menjawab pertanyaan ini. Nah, lalu kita bisa memberitahukan, ya, mengenai orang-orang yang terkenal, yang top, namun hidupnya berakhir dengan sia-sia. Ya, mungkin kita bisa contohkan, ya, Salomo, ya, sudah memiliki kedudukan, ya, dengan harta yang begitu banyak, namun dia berkata, semua di bawah kolongan ini adalah usaha menjaring angin, atau, ya, semua adalah sia-sia. Ya, kita bisa juga mencontohkan, ya, kepada hal-hal yang lain, itu seperti Kodak, ya, dia atau Michael Jackson, ya, kita melihat arti akhir hidupnya bagaimana. Nah, lalu saudari, ya, kita bisa memberitahukan kepada kontakan kita, ya, kita perlu mengenal, ya, mengetahui mengenai rencana Allah, ya, atau yang dikatakan Alkitab sebagai ekonomi Allah. Buku ini katakan ekonomi Allah tak lain adalah seluruh rencana Allah bagi manusia yang menjelaskan asal-usul, tujuan, dan
makna keberadaan manusia. Nah, saudari boleh membahas di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, ya, tekankan ya kata gambar. Ya, manusia diciptakan menurut, kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita boleh tekankan kata gambar, ya saudari. Kata gambar ini yang mengacu kepada bagian batin Allah. Adalah ekspresi batin, atribut-atribut Allah yang paling utama adalah kasih, terang, kekudusan, dan kebenaran. Juga manusia adalah rupa Allah, mengacu kepada bentuk Allah. Nah, kita bisa tekankan perkara ini. Ya, lalu juga kita bisa menggunakan ya, contoh mengenai keajaiban dari tubuh manusia. Ya, saudari, untuk menjelaskan bahwa keberadaan manusia ini penuh dengan tujuan, penuh dengan makna. Kita juga bisa menunjukkan kepada mereka, ya, seperti kalau kita bicara sama remaja, mungkin kita bisa menggunakan contoh sarung tangan, jadi diciptakan untuk diisi tangan, tidak bisa diisi yang lain. Nah, demikian juga halnya dengan manusia. Ya, manusia dijadikan untuk diisi Allah. Nah, kita juga boleh memberitahukan kepada mereka di dalam Roma pasal 9 ayat 23 sampai 24, ya, bersama-sama tekankan kata bejana dan tunjukkan bahwa kita adalah bejana-bejana sebagai wadah untuk apa? Untuk menampung dan diisi oleh Allah. Jadi sehingga apa tujuan keberadaan manusia adalah Anda diciptakan bukan saja untuk diisi makanan dalam perut Anda, atau diisi pengetahuan dalam pikiran Anda, tetapi Anda diciptakan untuk diisi Allah di dalam roh Anda. Izinkan saya share screen. Ya, kita bisa memberitahukan di dalam buku ini rencana Allah adalah ekonomi Allah yang menjelaskan mengenai apa? Mengenai asal-usul, makna, dan kesudahan hidup manusia. Sehingga manusia diciptakan untuk diisi oleh Allah. Sehingga Allah menjadi isi dan kepuasan manusia. Jadi kunci pertama ini, ya, ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kontakan kita. Saya rasa ini adalah agama, jadi saya tidak perlu. Ya, mungkin kalimat pertama yang kita perlu jawab adalah, mungkin saudari bisa menambahkan, ya, dikatakan agama selalu membantu manusia berbuat kebaikan, memberikan manusia doktrin, pengetahuan yang luaran, dan sebuah liturgi. Tetapi hari ini yang saya beritakan adalah Tuhan Yesus yang memberikan kepada saya dan Anda hidup yang kekal. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Lalu yang kedua adalah pertanyaannya, apakah benar ada Allah? Nah, kita bisa memberikan ilustrasi mengenai udara. Ya, saudari, udara tidak bisa ya kita lihat, kita tangkap, ya, tetapi kita bisa rasakan. Ketika kita menghirup, ya ada ya, kelegaan di dalam kita. Atau kita juga bisa menjelaskan pada mereka mengenai listrik. Ya, tapi kita bisa merasakan, menikmati manfaatnya. Nah, demikian pula Allah. Ya, kita bisa rasakan, ya, nanti di apa yang kita lakukan, ya kita mengajak setiap kontakan kita
untuk berseru kepada nama Tuhan, ya, sehingga dia bisa merasakan apakah Allah benar ada. Dan ini kalau dipraktekkan setiap hari, ya maka dia akan merasakan dan benar-benar Allah ada mengisi batin mereka. Jadi boleh kita proklamikan bersama-sama, ya, tujuan keberadaan manusia berkaitan dengan rencana Allah adalah ekonomi Allah. Ekonomi Allah tak lain adalah seluruh rencana Allah bagi manusia yang menjelaskan asal-usul, tujuan, dan makna keberadaan manusia. Rencana Allah ini adalah Allah ingin masuk ke dalam roh manusia, menjadi isi dan kepuasannya. Mungkin saudari boleh unmute, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan keberadaan manusia berkaitan dengan rencana Allah, ekonomi Allah lain adalah seluruh rencana Allah bagi manusia yang menjelaskan asal-usul, tujuan, dan makna keberadaan manusia. Rencana Allah ini adalah Allah ingin masuk ke dalam roh manusia, menjadi isi dan kepuasan. Amin. Nah, lalu kita masuk ke yang kunci kedua. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudari boleh menjelaskan mengenai Adam yang jatuh makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Melalui Hawa, rujukan iblis, ya, sehingga dia memakannya dan memberikannya kepada suaminya, sehingga mereka menjadi berdosa dan menyebabkan kita semua berbuat dosa. Ya. Kita berdosa. Lalu tunjukkan saudari bahwa manusia memiliki sifat baik dan sifat jahat. Ya. Manusia memiliki kecenderungan untuk benar, baik, murni, berhikmat, mengasihi, dan berani. Tapi ada masalah yang lain, yaitu ada keegoisan, benci, keinginan buruk, dan nafsu daging. Saudari, kita boleh memberitahukan kepada kontakan kita, ketika dosa masuk, sehingga menyebabkan 3 hal. Roh mati, jiwa pikiran memberontak, dan tubuh berdosa. Nah, saudari boleh menjelaskan kata mati. Kata mati ini berarti adalah menjadi kebal, kehilangan rasa, tidak dapat mengontrol diri, dihanyutkan seperti daun yang dibawa arus. Rohnya mati, ya, tidak berfungsi. Jiwa atau pikiran yang memberontak, menentang Allah, tidak mengakui otoritas Allah, tidak mendambakan perkara-perkara Allah, menjadi orang yang bertekad sendiri, membenarkan diri, berpusat pada diri sendiri, egois, untuk keuntungan diri sendiri, kemuliaan diri sendiri, angkuh, sombong. Nah, saudari boleh menjelaskan mengenai pikiran yang memberontak. Lalu tubuh yang berdosa, ini meliputi dosa yang dilakukan oleh mata, mulut, tangan. Ya, kita bisa memberikan ilustrasi atau contoh temperamen kita, cemburu, iri, tidak menepati janji. Itu adalah bagian dari dosa. Nah, saudari, terhadap pembicaraan perkara ini, ya, kita harus mencelikan, ya, mata hati mereka yang mengenai dosa yang ada di dalam mereka, sehingga mereka menyadari, ya, dosa masuk, ya, mereka seperti apa? Radio rusak, ya, tidak memiliki masalah di luaran, tapi memiliki tidak berfungsi di dalamnya, tidak mampu menghasilkan suara apapun. Ini bukan berarti tidak ada gelombang radio, tapi karena penerimanya tidak berfungsi lagi. Kita boleh jelaskan demikian. Atau juga
manusia jatuh seperti gelas yang kotor. Memiliki potensi untuk diisi Allah, tetapi tidak mampu diisi olehnya. Kita boleh menjelaskan demikian. Nah, lalu yang ketiga, mengenai penebusan Kristus, ya, Kristus tersalib, merampungkan penebusan. Ya. Kristus sebagai apa? Dia sebagai juru selamat. Tidak hanya menyelamatkan orang untuk pergi ke surga, tetapi menyelamatkan orang keluar dari keadaan jatuh yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, saudari, kita boleh jelaskan pada mereka, Kristus tersalib untuk apa? Merampungkan penebusan. Dia mati sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa manusia. Dia mati sebagai ular tembaga yang sudah ditinggikan. Dia mati untuk menghancurkan si ular tua, iblis, dan untuk menanggulangi racun ular di dalam manusia, sifat dosanya. Lalu yang ketiga adalah sebagai biji gandum. Dia mati untuk melepaskan ayat ilahi. Kita boleh baca sama-sama. Kristus adalah penyelamat yang diutus Allah ke dunia untuk membereskan masalah-masalah hidup manusia. Kita melihat tiga status Kristus adalah sebagai anak domba Allah, dia mati untuk menghapus dosa manusia. Sebagai sebutir biji gandum, dia mati untuk membebaskan hayat ilahi. Sebagai ular tembaga yang telah ditinggikan, dia mati untuk meremukkan si ular tua. Saudari boleh menjelaskan mengenai ular tembaga, ya, di mana bangsa Israel karena dosanya, ya, mereka dipagut ular, tapi ketika mereka melihat ular tembaga, akhirnya mereka tidak mati. Ya, mereka Tuhan ini, Kristus ini sebagai ular tembaga menyelamatkan. Telah ditinggikan untuk meremukkan si ular tua. Amen. Lalu yang keempat, mengenai penyaluran Allah, ya, saudari, kita boleh menjelaskan mengenai dua menjadi yang besar dari Kristus. Pertama adalah firman menjadi daging dan menjadi roh pemberi hayat. Kita boleh menjelaskan demikian pada kontakan kita. Lalu jelaskan secara singkat tentang kebangkitan. Ya, dia menjadi roh pemberi hayat yang mati, bangkit dari kematian menjadi roh pemberi hayat. Nah, ini seperti apa? Kita boleh memberitahukan. Ini seperti sebiji gandum, di mana hayatnya tidak berubah, tapi bentuknya berubah dari bentuk biji ke dalam bentuk yang lain, yaitu tunas. Demikian pula, ya, Kristus atau hayat Allah di dalam Kristus tidak mati, tetapi mengambil bentuk lain melalui kematian. Ini adalah untuk penyaluran Allah, supaya Allah bisa masuk ke dalam manusia, menjadi isi manusia. Membuat manusia bisa dilahirkan kembali. Nah, ini yang paling penting, saudari. Sekarang apa yang harus kita perbuat? Ya, di sini ada 4 hal. Pertama adalah palingkan hati Anda kepada Allah, bertobat, percaya menerima, mengaku, berseru, dibaptis, bersaksi. Ya, terhadap perkara ini, perihal baptisan, ada beberapa perkara yang saya temui, ya, ketika saya mengontak sampai baptisan. Ada satu orang yang, ya, takut kepada orang tua, ya, karena dari kakaknya mau diselamatkan, ya, tapi tidak boleh. Terus saya beritakan, ya, orang ini sudah mau percaya Tuhan, mau dibaptis, tapi karena halangan dari orang tua, ya, dia akhirnya menunggu. Ya, sampai sekarang masih bisa dirawat dan digembalakan. Ya, permasalahan di atas perihal baptisan, ya, merasa terlalu cepat, perlu mengenal lebih lanjut
harus bertanya dulu kepada orang tua, takut keluarga menentang, ya cukup percaya, tidak perlu dibaptis. Ada teman di denominasi namun dibaptis di denominasi tersebut, takut masuk agama, merasa belum percaya sepenuhnya. Nah, terhadap perkara ini, saudari, kita harus kembali meluangkan waktu untuk menjelaskan mengenai makna baptisan. Kita juga boleh menjelaskan mengenai seorang diselamatkan, maka sisi keluarga akan diselamatkan. Ya, kita juga perlu memberitahukan dibaptis hanyalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, selanjutnya masih perlu seumur hidup mengalami dan memahami. Jadi kita perlu waktu lagi untuk kita terus bisa memberitakan ya kepada mereka perihal mengenai baptisan. Amin. Saya sampai di sini, mungkin kalau ada tambahan. Suara Kuali nggak masuk ya? Maaf. Ya, terima kasih Saudara Joni. Jadi yang tadi disampaikan oleh Saudara Joni itu adalah dari buku Bahan Penggembalaan ya. Jadi diterbitkan oleh Jasperin untuk saudara-saudari yang membutuhkan bisa memesan. Ini bukan melalui toko buku ya, tapi melalui kantor pelayanan gereja. Ya. Selain itu juga bisa mendapatkan di playbook Jasperin. Linknya juga sudah dibagikan di pemberitahuan mengenai sidang penggenapan ini ya. Jadi bahan ini sebaiknya saudara-saudari bisa memiliki satu buku, nah kemudian bisa memberikan satu buku untuk domba yang dirawat ya. Nah kita harapkan melalui kita merawat, memberikan makan ya saudara-saudari yang baru, orang-orang baru maupun yang baru beroleh selamat. Nah mereka bisa bertumbuh dengan baik ya, bisa terawat dan menjadi buah yang tetap ya. Nah bahan ini sekali lagi bisa digunakan untuk perawatan pribadi ya. Nah namun kalau misalkan di dalam sidang kelompok ya ada orang yang baru beroleh selamat, ya tentu boleh saja kita menggunakan bahan ini untuk sidang kelompok ya. Nah tapi kalau di kelompok kita kebanyakan adalah saudara-saudari yang sudah cukup jelas ya, cukup lama di dalam kehidupan gereja, kita lebih menyarankan untuk menggunakan bahan pelajaran kebenaran ya. Amen. Baik saudari, kita sore ini sidang penggenapan sampai di sini. Nah perlu kita beritahukan bahwa materi sidang penggenapan ini direkam. Jadi kalau saudara-saudari merasa belum mengerti, ingin mengulangi, saudara-saudari bisa memutar kembali ya melalui YouTube. Ya. Nah untuk saudara-saudari yang berhalangan di minggu sore, ya karena satu dan lain sebab, nah bisa juga mengikuti remedinya melalui channel YouTube ya. Tapi bahan ini, link YouTube ini bukan untuk diberikan kepada domba ya atau kepada kontakan-kontakan kita. Ini tujuannya adalah untuk
kita ya, untuk kita diperlengkapi dan kemudian kita yang bisa menggunakan bahan-bahan ini untuk merawat maupun untuk membicarakan kebenaran kepada orang-orang yang kita rawat. Ya. Baik, saudari kita bisa akhiri ya sesi sore hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Amen. Oh Tuhan Yesus, amen. Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas Alkitab. Oh yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sehingga melaluinya kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami boleh Tuhan menerima Tuhan supply, santapan, dan disempurnakan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan melalui Tuhan bahan penggembalaan ini. Tuhan kiranya Dikau juga memperbesar kapasitas kami. Tuhan menjadi hamba-hamba yang cakap, yang setia, memberi makan domba-dombamu pada waktunya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh bertumbuh dan terbangun di dalam gereja. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Alkitab yang Ya. merupakan firman Allah. Benar. Terima kasih oleh karena Alkitablah kami mengenal. Ya. Benar. Kami memiliki satu rencana. Amin. Oh, setiap manusia diselamatkan. Benar. Ini. Jika Ya. memiliki ekonomi Tuhan, yaitu Amin. yaitu gereja. Terima kasih peringatan kali pertama ini. Kiranya diperkatakan hati roh kami. Amin. Kami pada pelatihan ini. Tuhan penuhi kami dengan firman. Amin. Dalam diri kami. Sehingga Ya. kami orang-orang yang menyalurkan firman ini juga kepada setiap manusia. Benar. Kepada manusia. Membawa manusia kepada Allah. Bagi tujuan Amin. terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudari. Kita sampai sekian. Tuhan berkati. Amin. Tuhan sudah berkati. Saudara kasih sampai besok malam. Amin. Amin. Terima kasih semua. Tuhan.